Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para pemirsa pengajian atau belajar bersama ngajilan ngopi santai dimanapun Anda berada, dan khususnya yang hadir di majelis ini yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, pada awal bulan Februari ini kita bisa bertemu lagi, bisa belajar bersama lagi. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, bisa kita amalkan, dan bisa kita sampaikan. Untuk kesempatan pertama di video yang ke-154 kita mempelajari kitab Bidayatul Hidayah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta lan lamun ono sapa sira muta'alliman iku wong kang belajar. Andaikan kau adalah seorang pelajar atau seorang santri. Fa'adabul muta'allimi mongko utawi piro-piro tata kramane murid ma'al alimi sertani wong alim. Ayyabda'a iku yen to ngawiti sapa muta'allim hu ing al alim bitahiyyati kalawan penghormatan wassalami lan salam. Maka adab seorang murid terhadap orang alim, garis miring gurunya, lebih khusus ini gurunya. Terus kalau ada orang alim selain gurunya, tapi kalau dia itu jelas-jelas orang alim yang kemampuannya di atas santri itu, ya juga harus hormat, meskipun bukan gurunya, ya. Karena kita menghormati ilmu yang ada di dalam diri dari orang tersebut, ya. Jadi kalau ada orang alim, adab pertama yaitu kita harus menyapa beliau dengan hormat dan dengan salam. Kita sapa dengan salam, kemudian bicara dengan hormat. Jangan sampai ya, punya anggapan walaupun guru itu manusia, kita tetap harus menggunakan akhlak yang baik. Jangan sampai beranggapan sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, podo-podo ngentut, sama-sama beol, ya, dan lain-lain. Karena apa? Khususnya guru itu setingkat, ya, dengan orang tua kita. Guru itu adalah orang tua kita juga, adalah ayah kita. Nah, kalau ayah kandung itu kan hubungannya kan dengan biologis. Tapi kalau guru itu adalah bapak kita secara psikologis, ya, yang mengatur jiwa kita. Sementara orang tua asli ini adalah yang merawat raga kita. Kalau guru ini membimbing kita dan merawat jiwa kita serta akidah kita. Jadi memang setara dengan bapak. Nah, kalau ngomong dengan bapak kan kita tidak boleh kan memanggil namanya. Ada orang namanya Parman misalkan, ya, anaknya manggil Man Parman. Ya ini kan namanya kan ukukul waliden. Memanggil bapak itu tidak boleh dengan namanya, harus dengan kata-kata ya abi, hai bapakku. Dengan guru juga sama.
kita bertemu dengan guru, cara berbicaranya jangan sama dengan cara berbicara dengan kawan-kawan. Nah, kalau berbicara dengan guru harus ada penghormatan lah, lebih dari kita menghormati kawan kita. Agak sedikit menunduk gini, nanti di belakang itu. Kemudian cara berbicara ya nanti juga diterangkan secara komplit di sini. Dan kita mendahului dengan salam. Wa ayyu qallila lan yantoni dikno sapa iki muta'allim baina yadaihi ing dalem antarane ngarepe iki al alim al kalama ing omongan. Kalau bicara pada guru jangan bicara banyak-banyak. Jangan sampai guru kita itu menjadi pendengar setia kalau kita tidak diminta. Lain kalau diminta ya. Coba ceritakan kejadian yang terjadi pada sampean ini yang mau sampean tanyakan. Ini kejadiannya seperti apa? Baru kita bicara panjang lebar. Tapi kalau tidak ada perlunya, kalau bicara pada guru ini sedikit saja. Guru kita yang harus banyak yang harus lebih banyak bicaranya dari kita. Karena bicara seorang guru kepada murid itu yang banyak kan nasihat. Kalau kita bicara kepada guru, kan modelnya kan pertanyaan masalah masalah waqi'iyah, masalah fikih, masalah pelajaran tafsir dan lain-lain. Itu kan tidak bisa banyak. Kalau banyak nanti ya gurunya bisa bosan ya. Wala yatakallama lan yento ora ngomong sopo al muta'allim malam yas'al selagi ini durung takon bu ing al muta'allim ustadhu sopo gurune iki al muta'allim. Wala yas'alalan yento ora takon sopo iki al muta'allim malam yasta'dzin selagi ini durung njaluk izin sopo al muta'allim awalan ing dalem kawitane. Ketika sowan berhadapan dengan seorang guru, jangan bicara dulu sebelum ditanya. Saya masuk ke rumah guru saya, ya dia salam, diam dulu. Pasti guru ini tanya, kalau orang Jawa, wonten napa Kang Naji? Nah, itu pasti guru saya bilang seperti itu. Baru kita baru kita ngomong. Saya pertama silaturahim, kedua ada hajat seperti ini lah. Seperti itu ya. Dan ketika mau bertanya masalah pelajaran, harus izin dulu pada gurunya. Ngapunten, kalau orang Jawa ya, ngapunten kula badhe tanglet. Maaf, saya mau tanya. Harus bilang gitu. Nggak boleh tiba-tiba ketika habis ramah tamah langsung, Pak, ini hukumnya bagaimana? Jadi harus amit dulu ya. Orang Jawa bilang amit ya. Ono unggah-ungguhe kalau bertemu dengan guru itu. Wala yaqula lan yanto ora ngucap sapa al muta'allim fi mu'aradati qawlihi ing dalem nentang dawuhe iki ustaz. Orang ngucap qala fulanun bi khilafi maqulta. Artinya qala ngucap fulanun sapa fulan bi khilafi ma kelawan bedani perkara kulta kang dawuh panjenengan. Dan kita tidak boleh melakukan penentangan terhadap qaulnya guru, terhadap ucapan guru. Misalkan guru habis kita tanya masalah fikih, masalah waqi'iyah, kemudian guru menjawab seperti ini.
andaikan kita itu ada sedikit kejanggalan, misalkan kita lebih srek ya, dengan arahan dari ulama lain misalkan, ya jangan sampai diucapkan di depan guru, mohon maaf Pak, kalau pendapat kiai sana kok tidak sama dengan jenengan. Jangan sampai seperti itu. Ya kita simpan kata-kata seperti itu ta'adduban, ya menjaga adab kepada guru ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Wala yushiru lan ora wala yushiru lan yanto ora aweh isyarah sapa al muta'allim alaihi ngatasi ustaz bi khilafi ra'yihi kelawan bedani pendapate iki ustaz. Jangan sampai ada isyarah, jangan sampai ada keadaan kita itu yang diketahui kalau kita tidak setuju dengan pendapatnya. Jangan sampai ya. Meskipun urusan politik misalnya. Saya dulu itu merasa berdosa ya kepada guru saya, ya Allah, semoga dimaafkan ya. Ketika saya pindah pondok, guru saya itu di pondok baru mengatakan bahwa calon A ini walaupun presidennya perempuan, wakilnya adalah seorang kiai, kayaknya kurang sip. Kalau yang calon B ini kelihatannya sip. Akhirnya guru kami yang baru itu cenderung ke B. Ketika saya sowan ke guru yang dulu, ya guru yang pertama, ya apa pondokmu? Ya apa pilihan kiaimu? Pilih nomor 2 ya. Nah ini kan ada kekecewaan ya. Kenapa? Pada waktu itu aliyah saya seperti mendukung guru yang kedua. Ini menyakiti guru ya. Ya enak seperti ini, jadi jangan diperlihatkan ya. Tapi yang repot lagi kalau di pondok kita itu dua gusnya beda pendapat. Nah ini repot. Gus yang satu atau kiai yang satu ini pendapat milih calon A, yang dua milih calon B. Kalau ketahuan yang ketahuan kiai pertama kalau kita milih calon B, otomatis kan ya menyakiti. Terus juga kalau ketahuan kiai yang kedua kalau kita milih A, juga tidak enak lah itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan guru yang satu pondok gurunya ada 2 ini ya, pokoknya kita itu harus bersikap seperti netral. Walaupun kita punya pilihan politik sendiri, ya. Walaupun kita cocok dengan yai ini, yai itu, ya. Maka kita itu harus bersikap netral di hadapan mereka. Supaya apa? Supaya tidak menyakiti. Apapun yang beliau dawuhkan, beliau katakan, ya kita nggih, ya, gitu aja wis. Repot kalau memang urusan politik gitu. Kalau urusan fikih kan enak. Urusan fikih, urusan pelajaran, urusan waqi'iyah kan memang ada rujukannya. Tapi kalau urusan politik, repotnya apa? Kadang-kadang kita berpegang pada sesuatu yang tidak benar. Berpegang pada hoax. Nah kan repot ini. Kalau kita punya referensi yang akurat dan bisa dipercaya, memang enak. Nah tapi kan calonnya kan sama-sama jauh dari kita ya. Yang ini jauh, yang itu jauh. Kita hidup di Jawa Timur, kemudian calonnya orang Jakarta. Kan sulit ya. Kita nggak pernah bergaul dengan mereka, hanya dengar-dengar ya. Orang Jawa bilang hanya jari-jari. Jari itu jarang bener. Ini repot kalau urusan politik. Fayaro
Mongko sebabe ningali sapa iki ustad annahu ing sak temene muta'alim a'lamu iku luweh weruh sapa fayaro mongko ningali sapa al muta'alim annahu ing sak temene muta'alim a'lamu iku luweh weruh bisawabi kelawan perkara kang bener min ustadzihi timbang gurune iki al muta'alim. Nah, kalau kita ada isyarah ya, ada isyarah bahwa kita itu beda pendapat dengan guru kita. Terus dan itu tercium oleh guru kita. Ini kan repotnya apa? Guru kita pasti sakit hati. Oh, sudah mulai keminter ya, sudah mulai merasa pandai, lebih pandai dari saya. Kok kamu bisa berbeda pendapat dengan saya? Nah, kamu merasa lebih alim? Apakah seperti itulah ini? Wala yas'ala lan yento ora takon sapa iki muta'allim jali sahu ing kanca lunggone iki muta'allim fi majlisihi ing dalam majlise ustadzihi. Kalau kita sedang sowan bersama dengan orang banyak, maka perhatian kita harus tertuju pada guru. Jangan sampai kita bertanya pada teman yang sama-sama sowan ya, pada waktu itu. Tidak boleh ini. Karena apa? Seperti diabaikan nanti gurunya. Ini kok ngomong dewe toh. Sebenarnya perlu nyang sopo ya. Sebenarnya perlu ke siapa ini? Kok bicara sendiri dengan kok bertanya dialog dengan kawan duduknya ya. Nah, ini. Wala yaltafita lan yento ora tolah-toleh sapa al muta'allim ilal jawanibi maring pira-pira arah pinggir. Bal yajlisu balik lungguh sapa al muta'allim mutriqon hale wong kang nundukno ainahu ing mripate iki al muta'allim sakinan hale wong kang anteng muta'addiban tur wong kang jaga adab ka'annahu koyok-koyok sak temene al muta'allim fis sholati iku ing dalem salat. Nah, jangan sampai tolah-toleh ke sana sini ketika kita sedang berhadapan dengan guru. Tapi bagaimana yang benar? Kita duduk dengan mata tertunduk. Kita tenang, jangan sampai ada gerakan-gerakan yang tidak perlu, tetap menjaga adab seperti kita sedang berada di dalam sholat. Wala yukhiro lan yento ora ngakehno sapa al muta'allim alaihi ing ngatasé ustad as-su'ala ing pitakon inda malalihi ing dalem sandinge bosene iki ustad. Kalau ustad ini ditanya terus, lama-lama kan bosan menjawabnya. Jadi pertanyaan itu apa? Nah, sebaiknya kita rancang bagaimana guru ini ketika menjawab itu enjoy. Ketika menjawab enjoy, tidak ada perasaan bosan. Kalau terus bertanya ini Ustadz, ini Ustadz, ini Ustadz, ini Ustadz, nah, lama-lama kan ya capek ustadznya ya. Kualan lama-lama ini. Nah, bisa-bisa nanti ketika sudah capek jawabnya asal-asalan juga bisa karena memang sudah orang Jawa bilang sudah judek. Pikirannya sudah buntu gara-gara terlalu capek menjawab. Nah, ini. Wa idza qoma lan ing dalem nalikane jumeneng sapa
ustad koma mongko jumeneng sapa al muta'allim lahu krana arai ustad. Kalau ustad ini sudah berdiri, intinya beliau itu memberi isyarah kepada kita waktu sowan sudah berakhir. Beliau berdiri, berarti kita sudah lama ini. Kalau guru sudah seperti itu, berarti kita ini sowannya terlalu lama. Ini sebaiknya dihindari. Sebaiknya kita menjaga waktu, bicara seperlunya, terus jangan sampai guru itu memberi isyarah kita harus pergi. Kita harus banyak perasaan. Oh ini saya sudah selesai hajatnya, langsung pamit keluar tanpa disuruh. Kalau disuruh kan seperti diusir kita itu. Ngapunten nggih, mohon maaf, saya mau tidur lah. Kalau sudah seperti itu berarti kita sangat tidak berperasaan ya. Hati-hati nih kalau dengan guru ya. Wala yatba'ulan yen orang ngetutno sapa al muta'allim hu ing ustad bikalamihi kelawan ucapane al muta'allim wa su'alihi lan pitakoni al muta'allim. Ketika guru sudah berdiri, ya kita nggak usah ngomong, jangan tanya lagi. Wala yas'ala lan yento ora takon sopo iki al muta'allim hu ing ustad fi tariqihi ing dalem dalane iki ustad ila ayyabulugha tumeka yento tutuk sopo iki ustad manzilahu ing kediamane iki ustad. Awas, jangan bertanya di jalan. Kita ketemu ustadz, ketemu kiai kita, kebetulan langsung tanya di jalan. Pernah ada kejadian ya, Imam Malik rahimahullah ta'ala ya, beliau itu sedang ada di jalan, kan bawa tongkat. Terus kemudian ada orang bertanya di jalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Imam, saya tanya ini hukumnya apa? Enggak dijawab. Jawabannya berupa pukulan di kepala dengan tongkat. Ilmu itu mahal. Bukan diambil di jalan kayak asongan aja. Datang ke rumah kalau mau tanya. Nah, itu seperti itu ya. Terus juga hati-hati ya. Kalau bertanya itu jangan lewat HP. Lebih baik datang. Karena itu ilmu itu mahal harganya. Ya. Jangan lewat telepon. Ya. Langsung sowan. Ya. Terus juga ketika sowan ya tadi pertanyaannya pokoknya nggak usah banyak-banyak. Ya. Wala yusi alan yento ora ngelekno sapa iki al muta'allim adzanna ing penyono bihi kelawan ustad fi af'alin ing dalam piro-piro penggawean zahiruha kang utawi zahire iki af'al mungkaratun iku kemungkaran indahu ing dalem sandinge iki al muta'allim. Fahuwa mangko utawi al ustad a'lamu iku wong kang luweh pirsa bi asrarihi kelawan piro-piro rahasiane iki ustad. Jangan sampai kita punya perasaan suudzon kepada ustadz kita. Ketika ustadz kita melakukan suatu pekerjaan yang menurut kita secara zahir itu adalah kemungkaran. Saya punya kawan.
Kawan saya ini punya guru, gurunya itu dulu belajar di Abuya As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Lah, ketika beliau itu mondok di Mekah, sebelum mondok di Mekah, guru kawan kami ini mendapat peringatan, mendapat bimbingan, jangan sampai nonton TV, jangan sampai nonton televisi, karena itu nggak baik. Jadi dalam hemat guru kawan kami ini, nonton TV itu nggak baik. Ketika masuk di pondoknya As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau ini melihat Sayyid sedang nonton TV, melihat ingkar. Kok nonton TV toh? Dalam hatinya itu ya, kok nonton TV toh? Masa ulama besar kok nonton TV? Ingkar ini. Malamnya didatangi Rasulullah dalam mimpi, dimarahi sama Rasulullah. Nah, kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya seperti ini. Kamu jangan ingkar dengan anak saya. Kalau belajar di sini, mau tetap belajar di sini, jangan ingkar. Awas. Lah pagi-paginya Abuya Sayyid ini langsung tanya, mimpi apa kamu tadi malam? Nggak bisa jawab, cuma tertegun tertunduk malu. Jadi jangan sampai ingkar, ya. Nah, jangan sampai ingkar pada guru, nah, karena guru itu lebih tahu apa yang ia lakukan. Kemudian wal yadhkur, lan becek eling sapa iki al muta'allim inda dzalika, ing dalem sandinge mengkono-mengkono suudzon qaula Musa, ing dawuhe Nabi Musa alaihi salam lil Khadiri maring Nabi Khidir alaihi maikum muga-muga ing atase Musa wal Khadir assalamu tawi keselamatan. Akharaqtaha ana ta mecah sapa sira ha ing safinah litughriqa supaya ngeremno sapa sira ahlaha ing penumpange iki safinah. Laqad jita yaktine teman-teman teko sapa sira syai'an ing suwiji-wiji imron ingkang mungkar, ya. Ingatlah kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika naik kapal, naik perahu bersama Nabi Khidir. Kan ada kisah zaman dulu itu Nabi Musa ditanya oleh salah satu orang, siapa manusia paling alim di muka bumi ini? Ya memang pada waktu itu Nabi kan yang ada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa menjawab, ya saya. Lah kata-kata seperti ini Allah nggak suka. Ya. Meskipun sesuai kenyataan, Allah nggak suka. Karena apa? Kurang tawadhu. Akhirnya Jibril turun, bilang sama Nabi Musa, tidak boleh kamu mengatakan seperti itu. Kalau kamu mau, Allah akan tunjukkan ada hamba yang lebih alim daripada kamu, yang punya ilmu yang kamu nggak punya. Dia ini punya ilmu yang tidak pernah kamu ketahui. Nah itu. Ya. Akhirnya kan Nabi Musa ini meninggalkan Nabi Yusha, ya. Nabi Yusha muridnya Nabi Musa, sudah kamu pulang. Saya akan berdua dengan Khidir. Ya. Ketika ditunjukkan orangnya namanya Khidir, Balian bin Malkan, ya, suruh nyari di pinggir pantai. Begitu ketemu, nah, Nabi Yusha ini yang mengiringi perjalanan Nabi Musa, membawa bekalnya, suruh pulang udah. Lah ketika perjalanan pertama dengan Nabi Khidir ini mengajak Nabi Musa untuk nyebrang laut menuju pulau sana, ya, pulau seberang.
Nah, ini kejadiannya di Majma'al Bahrain, ya, pertemuan dua laut. Berarti di mana? Di terusan Suez. Di terusan Suez. Nah, terusan Suez itu kan ada daratan yang agak sedikit sempit, itu kan dikeruk gitu ya. Supaya apa? Kapal kalau mau ke Laut Merah ini tidak usah apa? Tidak usah berputar, ya. Nggak usah rubah haluan berputar-putar sampai mengelilingi Jazirah Arab. Jadi cukup di situ dari Eropa dari mana saja masuk ke terusan Suez itu Majma'al Bahrain. Nah, kemudian naik kapal, entah diajak kemana itu, entah dari Mesir ke Hijaz, wallahu alam ya. Nah, ketika naik perahu, perahunya bagus. Tiba-tiba Nabi Khidir ini membawa kapak. Perahu ini dilubangi. Dilubangi di bagian bawah. Kaget Nabi Musa ya. Kemudian Nabi Musa komentar, akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imro. Kok kamu lubangi sih? Ini nanti kalau tenggelam gimana? Ini perbuatan tidak baik ini. Lah, Al-Kisah sebelum melakukan perjalanan, Nabi Musa ini sudah diberi peringatan oleh Nabi Khidir ya. Peringatannya seperti ini. Qala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra, dalam surat Al-Kahfi ya. Kalau kamu mau ikut ada syaratnya. Jangan tanya ya. Sampai nanti saya ceritakan apa yang saya lakukan. Jangan sekali-kali bertanya pokoknya. Lah pada waktu itu lupa Nabi Musa, langsung tanya. Ya memang kejadiannya mengagetkan. Nah, Nabi Khidir itu suka ngaget-ngaget gitu memang. Jadi tanya, wow, mau dilubangi. Padahal air itu tidak masuk. Walaupun posisi kapal sudah ada di tengah lautan, kemudian bagian bawah itu dilubangi, airnya tidak masuk, tidak menenggelamkan kapal. Kaget Nabi Musa ya, sambil bajunya ini dipakai untuk nutupi bolongan itu, menutupi lubang itu, supaya airnya nggak masuk. Nah, kemudian Nabi Khidir bertanya, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra ya. Nah, Musa, bukankah sudah kukatakan, kamu pasti nggak mampu sabar kalau bersama saya. Pasti ngomel, pasti pingin tanya. Nah, Nabi Musa ya melihat air tidak masuk. Oh iya, saya tadi kan diingatkan ya. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Ya. Kata Nabi Musa, oh jangan dihukum dong saya dengan sesuatu yang saya lupa ini. Maaf ini baru pertama. Ya jangan sulit-sulit lah kalau sama saya. Sama murid baru jangan sulit-sulit. Ya, oke lah ini ya. Ternyata rahasianya ini sudah diketahui oleh Nabi Khidir. Rahasianya apa? Dari perbuatan Nabi Khidir itu. Karena beliau lebih tahu daripada Nabi Musa. Ya. Kenapa kapal ini dilubangi? Soalnya ketika menyeberang, nanti di seberang sana ada seorang raja. Raja ini suka ngambil kapal-kapal yang masih bagus, digosok, diambil tanpa izin. Sedangkan perahu ini perahu orang miskin. Nah gitu. Intinya nggak boleh suudzon pada guru. Ya. Nah ini. Kalau Nabi Khidir, walaupun perbuatannya mungkarnya itu sudah level kronis. Ya. Apa? Ada anak kecil dibunuh. Nabi Musa tidak boleh tanya. Dia ini punya ilmu ya. Punya ilmu dari Allah langsung tanpa guru ya. Nanti kejadiannya ini seperti apa takdirnya ini. Kalau tidak saya bunuh, entah takdirnya ini seperti apa. Nah itu.
Wa kaunuhu wa kaunahu lan eling ing anane muta'alim mukhtian iku wong kang luput fi ingkarihi ing dalem ingkare iki al muta'alim i'timadan krana berpedoman ala zahiri ing atase perkara ingkang nampak. Dan dia harus ingat, harus tahu diri, saya ini seorang murid. Kalau saya ingkar pada guru, itu saya pasti yang salah. Kalau saya hanya melihat zahirnya guru, kan saya tidak tahu batinnya. Jadi saya ini pasti keliru sudah. Intinya selalu husnudzon. Ya. Dan untuk guru, apalagi zaman sekarang ya, karena guru-guru keramat itu sudah jarang. Guru-guru ini dihimbau ya, oleh sebagian ulama Nahdlatul Ulama ini, ulama NU, ya. Nah, para kiai-kiai ini jangan memposisikan diri di tempat yang selalu jadi sorotan. Jangan menempatkan diri pada sasaran tembak. Gitu maksudnya. Maksudnya apa? Jangan kontroversial. Ya. Kalau zaman sekarang jangan kontroversial. Kalau zaman Yai Hamid kontroversial atau Gusmi ya, kontroversial. Maklum ya, mereka wali. Ya. Tapi kalau sekarang ini jangan laf makhailaf. Jangan sok khilaf. Para guru-guru kiai-kiai muda ya sudah. Ikuti aja kitab, nggak usah neko-neko, ya. Nggak usah banyak macam-macam. Ya. Nah, kata Habib Taufik itu jangan model-model ya. Mangkana fi model-model, mangkana awaluhu model-model, faakhiruhu model-model kata Habib Taufik. Kakean pola, kakean tingkah nanti yang menyesal kalau sekarang ini. Jadi para kiai, para apa? Nah, Ustadz ya, pokoknya kalau zaman sekarang jangan kontroversi. Nah, anu kok saya ingin terkenal, ya wis repot kalau sudah kayak gitu ya. Memang ada tokoh itu ingin terkenal, dia ini kontroversi ya. Katanya apa? Khalif tu'rof. Ya, berbedalah ya, kontroversi lah. Nanti kamu dikenal. Nah, enggak usah kontroversi macam-macam. Kalau ingin terkenal, silahkan kencingi Ka'bah. Nanti terkenal seluruh dunia. Ada orang mengencingi Ka'bah. Nah, ini. Nah, kalau ada ulama sekarang kontroversi, itu kan nanti bikin ribut. Repotnya apa? Memecah belah umat. Ya. Akhirnya banyak kemungkaran nanti. Banyak apa gunjingan itu kiai ini kok seperti itu, kiai ini kok ngene katanya. Nah kan repot ya. Sebaiknya ulama sekarang, ustadz sekarang itu memang jadi panutan ya wis, paling tidak itu ahwal kita, akwal kita sesuai dengan kitab ya, ya jangan tiru-tiru Gus Dur. Gus Dur itu memang sering kontroversial ya. Nah, saya bukan maksud saya Pak, bukan maksud saya menghina Gus Dur, bukan ya. Gus Dur kontroversial itu memang ya lucu beliau itu. Beliau punya pedoman yang tidak diketahui banyak orang, kemudian apa? Kemudian diungkapkan di media, diungkapkan dan dipublikasikan. Akhirnya rame. Tapi memang ada tujuannya. Dan itu yang bisa hanya beliau. Kalau kita tidak usah tiru-tiru. Ya. Contohnya apa? Contohnya beliau dulu itu pernah menghalalkan bekicot atau siput. Ya. Akhirnya rame itu. Wah ini Gus Dur ini gawat gini. Ternyata apa? Ya karena beliau itu memang kutu buku ya. Ternyata beliau itu pernah membaca di sebuah kitab dan kitabnya ditunjukkan ya. Ini loh ada salah satu kaul yang menghalalkan bekicot atau siput.
Nah, saya bilang begini ya, tujuannya supaya kiai-kiai itu membaca kitabnya lagi. Wah, repot ini. Nah, langkah seperti ini, langkah Gus Dur seperti ini, itu hanya beliau yang ahli. Kalau kita ikut-ikutan, bahaya. Kita harus apa? Harus berjalan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Nah, apalagi Gus Dur itu kan bicaranya itu pasti penuh politik. Gaya bicaranya itu aneh. Kadang-kadang tampak seperti salah, padahal ya nggak salah. Salah satu contoh ya, ketika ditanya, Gus bagaimana pendapat antum tentang madhab Syiah ini, tentang aliran Syiah. Enak saja Gus Dur menjawab. Ya, gitu aja kok repot. Kita anggap madhab kelima. Ya jangan diikuti seperti ini. Nah, jangan terus kita mengatakan, oh Gus Dur mengatakan bahwa Syiah itu ahli sunnah wal jamaah. Karena dianggap madhab kelima. Ya keliru kita tidak usah komentar udah. Yang penting kita tetap ikut 4 madhab itu saja. Karena setelah ditelusuri yang dikatakan Gus Dur itu apa? Kita anggap madhab kelima itu artinya kita anggap bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Ahlus sunnah wal jamaah hanya mengakui 4 madhab. Kan penuh politik seperti ini ya. Jadi apa salah satu ulama sarang ya, salah satu dari Gus-Gus sarang, menantunya Mbah Maimun ya, Kiai Haji Zuhrul Anam ini. Beliau berpesan ketika dulu tahun berapa itu ada kuliah Jumat di madrasah kami ya. Ada tokoh-tokoh ini yang jangan sampai diikuti. Kalau ngikuti tidak tahu ilmunya kita salah. Salah satunya Gus Dur. Jangan diikuti Gus Dur kalau kita tidak paham betul. Soalnya nanti apa? Ya apa? Kita yang salah nanti. Salah satunya kan pernah terjadi rame-rame itu kan ya. Rame-rame masalah goyangan seorang penyanyi gitu. Lah Gus Dur ini meredam modelnya. Walah, bagi saya goyangan itu ya nggak apa-apa. Loh, jangan dianggap bukan maksiat loh kalau lihat goyangan itu ya. Gus Dur bilang nggak apa-apa karena memang Gus Dur nggak melihat. Kan beliau kan gara-gara menjadi kutu buku kan sampai cacat kan. Mata ini sampai cacat, sampai buta, nggak bisa melihat. Kalau bilang gitu ya katanya Gus kan bagi saya, bukan bagi orang. Ini jangan diikuti orang-orang seperti Gus Dur itu. Bahaya kalau kita ngikuti, kita nggak tahu ilmunya, nanti kita yang dosa. Gus Durnya enggak. Ya karena memang ya benar ya, omongnya memang sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisi beliau kan. Di Masya Allah ya, Allahumma rahamhu ya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau ya dalam kuburnya. Semoga apa? Ya, beliau ini memang bapak bangsa ya. Semoga beliau ini selalu mendapat kenikmatan, ditingkatkan derajatnya di sisi Allah ya. Meskipun saya tidak belajar sama beliau ya. Meskipun saya ini bukan alumni Pondok Jombang ya. Tapi beliau tetap saya hormati ya. Karena apa? Beliau cucu dari pendiri NU yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah gurunya ulama seluruh Jawa. Nah, guru-guru kami itu pernah belajar, guru-guru sarang itu pernah belajar kepada Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah itu beliau ya. Kita akhiri pembacaan kitab Bidayatul Hidayah ini. Wallahu a'lam bishawab.